Selamat pagi semuanya. Ya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ini kita bisa lihat ya dari slide tampilan ini adalah manusia-manusia purba gitu yang berhasil direkonstruksi berdasarkan penemuan fosil mereka. Nah, ya. Untuk yang pertama ini seperti ini tadi ya, yang gambar-gambarnya ya, dari Pilopithecus hingga modern Homo sapiens hari ini. Kita bisa lihat. Nah, secara ke geologi ya atau ini kita ada pembagian zaman prasejarah, ada Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum hingga Neozoikum. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pada masa Neozoikum ini tepatnya di pembagian masa kuarter itu di diluvium itu 600.000 tahun lalu itu muncul manusia purba. Jadi sebelum manusia purba itu muncul sudah ada makhluk-makhluk lainnya seperti reptil dan mamalia. Kemudian nanti di aluviumnya 20.000 tahun yang lalu itu muncul Homo sapiens atau nenek moyang manusia modern yang hari ini. Kita bisa lihat ya secara geologinya. Nah ini tadi ya masalah Neozoikum, Mesozoikum dan Paleozoikum serta Arkaikum atau zaman tertua. Di sini dari Neozoikum pun ditemukannya tuh Homo sapiens sesuai yang tadi ya. Lalu ada Mesozoikum, penemuan Homo wajakensis, Homo soloensis hingga di Arkaikum atau yang tertua itu ada Pithecanthropus paleojavanicus dan Mojocartensis. Nah, untuk yang pertama ada beberapa teori asal muasal nenek moyang bangsa Indonesia sendiri gitu. Yang pertama ada teori Yunan mengatakan bahwa mereka datang dari daerah sebelah barat daya Tiongkok yang berbatasan langsung dengan Myanmar, Laos dan Vietnam. Nah, ini petanya ya, kurang lebih saya ambil dari ruang guru. Biasanya di slide ini bakal saya sertakan referensi websitenya supaya kalian bisa membaca lebih lanjut lagi. Nah, dari sini terlihat ya dari petanya itu ada panah-panah merah dari arah area of detail ya, dia menyeberang lewat Filipina, menyebar nanti ke Kalimantan, ke Sumatera, ke Jawa dan seterusnya ya, penyebaran seperti ini. Nah, ini secara lebih jelasnya lagi ya, Yunan itu ada di sebelah selatan Tiongkok ya tadi atau barat daya Tiongkok ya, gitu enggak. Nah, ini di sini dikatakan penelitian dari Robert Baron van Heijn yang mengatakan kalau manusia prasejarah itu banyak bermigrasi dari Asia Utara menuju Asia Selatan yang membuat populasi manusia itu menyebar hingga dari Madagaskar hingga Pulau Paskah. Ya, jadi munculnya area kebudayaan orang-orang berbahasa Austronesia yang luas. Seperti itu. Ini teori pertama Yunan ya. Nah, teori Yunan tadi ini yang akan berlanjut membawa dua migrasi atau perpindahan manusia, yaitu ada Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Nah, untuk Proto-Melayu sendiri dia ada dua jalur, ada jalur barat dan jalur timur. Jalur barat itu adalah dia yang melewati Yunan tadi, melewati Semenanjung Malaya, Sumatera hingga ke Jawa dan ke Kalimantan. Itu yang penah sebelah kiri. Kalau jalur timurnya itu dia melewati Filipina sampai ke Sulawesi yang sebelah kanan rutenya, percabangannya. Sedangkan Deutero-Melayu itu yang berwarna hijau, sama seperti yang Proto-Melayu jalur barat juga dia. Bedanya dia sampai ke Sulawesi. Seperti itu dari Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan Selatan hingga ke Sulawesi Selatan. Ya, secara rute seperti itu. Apa yang mereka bawa tentunya kebudayaan mereka masing-masing. Nah, di sini Proto-Melayu itu atau Melayu itu adalah orang-orang Austronesia yang berasal dari Asia yang datang ke Nusantara. Jadi kalau kita membaca datang ke Pulau Nusantara itu bisa jadi di Nusantara sudah ada suku bangsa yang sudah menghuni terlebih dahulu. Gitu, ini bisa dikatakan non Austronesia. Nah, mereka itu Proto-Melayu membawa kebudayaan Neolitikum atau batu muda. Maksudnya peralatan batu yang dihasilkan jauh lebih halus daripada masa sebelum-sebelumnya. Nah, orang-orang Proto-Melayu ini adalah keturunan nanti cikal bakal suku Dayak dan suku Toraja. Ya, seperti di peta yang tadi, dia ada di Kalimantan dan ke Sulawesi. Seperti itu. Nah, untuk Deutero-Melayu yang datang 300 sampai 400 tahun sebelum Masehi, itu mereka menempuh jalur barat ya dari Vietnam, Semenanjung Malaya, Malaysia hingga akhirnya sampai ke Nusantara. Nah, mereka yang Deutero-Melayu ini lebih maju lagi. Mereka sudah memiliki pengolahan barang-barang dari logam ya, dari besi dan perunggu. Di antara ada kapak corong, kapak sepatu dan bentuk-bentuk nekara.
Nah, selain kebudayaan logam, mereka sudah mengembangkan tradisi kebudayaan megalitikum atau batu besar, di mana mereka mendirikan monumen-monumen besar lah dari batu-batu besar yang biasa untuk pemujaan roh nenek moyang. Nah, cikal bakal keturunan Deuteron Melayu ini adalah suku Jawa, Melayu, dan Bugis. Gitu. Nah, tadi sempat disampaikan kalau berarti kalau ketika mereka datang ke Nusantara sudah ada suku bangsa yang menempati Nusantara terlebih dahulu. Di antara ini ada bangsa Melanosoid yang sudah ada di wilayah Papua pada akhir zaman es atau glasial. Lalu ada suku Wedoid dan suku Negroid. Nah, kedua kelompok suku ini masih ada. Ya, di antaranya kalau suku Wedoid tadi ada suku Siak, Sakai, dan suku Kubu di Jambi dan Palembang. Ya, mereka masih hidup secara sederhana seperti itu. Dan Negroid sendiri pun masih ada di wilayah pedalaman Malaysia dan Filipina. Seperti itu, ada suku Semang di semenanjung Malaysia dan suku Negrito di Filipina. Nah, itu untuk teori Yunan. Untuk yang kedua adalah teori out of Taiwan. Jadi dikatakan kalau migrasi leluhur dari Taiwan itu tiba kurang lebih 4.500 sampai 3.000 tahun sebelum Masehi. Gitu. Nah, jadi di sini dikatakan kalau ada beberapa kali gelombang perpindahan ya, 2 kali gelombang yang mereka pindah ke selatan, ke Filipina, kemudian migrasi lagi ke arah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Kemudian menyebar lagi ke Jawa, Sumatera, Nusa Tenggara, Papua Barat, Oseania, hingga mencapai Melanesia di Pasifik. Ini berdasarkan penelitian genetika tahun 2018 terhadap sekitar 3.700 orang Indonesia dari 35 etnis berbeda yang mengatakan hasil mengungkapkan bahwa ada kecocokan genetika dengan bangsa Austronesia tadi. Nah, ini peta seperti ini. Ini peta persebaran dari segi rumpun bahasanya. Rumpun bahasa Austronesia itu bahasa menyebarannya luas dari Taiwan dan Hawaii di ujung utara sampai Selandia Baru di ujung selatan dan Madagaskar Barat hingga Pulau Paskah di ujung timur. Jadi cukup luas untuk spektrum penyebaran bahasanya seperti itu. Nah, di sini meskipun tidak punya catatan tertulis ya, tapi bisa coba direkonstruksi dan ditelusuri oleh para ahli secara kebahasaan. Jadi teori of Taiwan ini lebih berdasarkan dari segi bahasa dan kecocokan genetika. Seperti itu. Yang dikatakan memang ada kecocokan dengan orang-orang Taiwan. Nah, untuk yang ketiga adalah teori out of Africa. Di sini dikatakan kalau bangsa manusia itu bermigrasi pertama kali dari Afrika. Ya, dari Afrika bagian timur, Afrika Timur, mereka menyebar, ada yang ke Eropa, nanti ada yang ke semenanjung Arab, ya, ke Asia Tenggara, ke Asia Utara, hingga ke Amerika. Nah, ini seperti ini penjelasan rute-rutenya dari Afrika, Eropa, Asia, Amerika, dan Australia. Seperti itu. Nah, ini secara arkeologi ya, dan dari penemuan fosil-fosil manusia purbanya. Nah, di sini dikatakan kalau teori of Afrika mengatakan kalau berasal dari Afrika leluhur kita sekitar 150.000 tahun yang silam, dari menggunakan studi genetika juga ya, seperti itu. Nah, di sini dikatakan di rekonstruksi mereka itu berjalan dari sepanjang pantai yang masuk ke Indonesia dan berlanjut ke Oseania. Jadi sudah dikatakan ada beberapa gelombang perpindahan atau migrasi manusia gitu, yang bisa dikatakan nanti ada 2 kelompok penutur Austronesia dan non Austronesia atau orang-orang Papua. Seperti itu. Di sini mereka penutur Austronesia tadi, pendatang tadi kontak dengan orang-orang sudah ada di Nusantara. Ya, seperti itulah penyebarannya. Jadi secara genetik kita juga ada informasi berasal dari sana. Dari Afrika. Nah, ini ya. Nanti ada menjadi Homo floresiensis ya. Manusia nenek moyang, Homo georgicus gitu, seperti itu. Jadi dari Afrika Timur mereka menyebar terus. Nah, selanjutnya dikatakan juga ada penelitian lagi yang mengatakan ada mutasi genetik yang terjadi ribuan tahun lalu yang menjadi jawaban mengapa manusia purba itu mampu bermigrasi ke berbagai belahan dunia. Jadi situ ditemukan kalau ada varian genetik yang muncul yang menyebabkan otak mereka menjadi berukuran lebih besar, memiliki kompleksitas tinggi dan berfungsi berpikir yang lebih banyak. Jadi bisa dikatakan mereka memiliki kemampuan kreativitas yang lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya gitu, yang bisa dipengaruhi oleh faktor nutrisi. Seperti itu, yang buat otak mereka berkembang, mereka lebih kreatif dan menciptakan berbagai hal baru, diantaranya mungkin rute-rute penjelajahan. Jadi sekali lagi itu ada beberapa gelombang migrasi manusia yang nggak sekali berangkat langsung seperti itu, enggak, tapi ketika mereka pindah pertama kalinya menetap suatu tempat, kemudian berpindah lagi dan ada masih tetap tinggal, seperti itu yang terjadi.
Jadi saya bilang secara geografis dan nutrisi itu mempengaruhi. Nah, itu ada bacaan lebih lanjut lagi ya di artikel National Geographic. Nah, selanjutnya untuk kalian masih penasaran itu out of Africa seperti apa sih gitu. Nah, ini ada bacaan pengayaan tambahan. Ya, saya menemukan sebuah website atau situs ya yang membahas tentang hal semacam ini, tentang perpindahan manusia dan juga masalah arkeologi seperti itu. Di sini dikatakan out of Africa itu ada beberapa alternatif model tambahan gitu untuk membantu melengkapi hal-hal yang sudah ada teori seperti itu. Kan bisa baca lebih lanjut di sini. Seperti itu. Ini cukup lengkap dan banyak banget informasi terkait tentang arkeologi. Tentunya menggunakan referensi jurnal-jurnal arkeologi juga. Nah, selanjutnya adalah ini. Tadi kan dikatakan ada ras Negroid, Caucasoid, dan ras-ras lainnya. Nah, ini seperti ini. Ini secara ciri-ciri fisik ya. Mongoloid warna putih ke kuning-kuningan. Ini tersebar di Asia dan Amerika. Negroid warna kulit hitam dengan rambut keriting tersebar di Asia dan Afrika. Ada Caucasoid warna kulit putih, mata biru dan postur tubuh yang besar di Eropa dan Timur Tengah. Dan ras khusus ya ada ras Bushman, ras Swedoid tadi ya, ras Australoid dan ke Polinesia. Nah, seperti ini orang-orang ya. Nah, kita bisa lihat ada ras Caucasoid seperti itu. Ras Caucasoid ada Tivicalela, ada Nordic, Mediterranean, Alpine, Indi gitu. Ada Mongolian, ada Asiatic, ada Malayan, American gitu. Dan Negroid ini seperti ini. Negrito. Tadi kan saya sampaikan ada Negrito ya dan Wedoid ya. Seperti itu. Alam Melanesian, Afrika, Negroid gitu. Nah, Wedoid tadi disampaikan tadi ada Negrito sama Wedoid. Nah, ini foto-foto mereka kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, next. Nah, selanjutnya untuk manusia purba di Indonesia kita bisa lihat time tabelnya ya. Kalau berdasarkan penemuannya dari Pithecanthropus, Meganthropus paleojavanicus, Homo jokertensis, Homo wajakensis dan Homo sapiens itu ditemukan di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu, mayoritas penemuannya ya, dari fosil tengkorak, fosil tulang rahang dan fosil manusia purba hingga mungkin peralatan kehidupan mereka seperti itu yang dikatakan artefak. Nah, ini corak hidup manusia purba. Jadi secara zaman batu ada 3 zaman ya. Ada Paleolitikum zaman batu tua, Mesolitikum batu madya, dan Neolitikum batu muda. Nah, Paleolitikum punya kebudayaan pacitan, kapak penetak, perimbas, ya, kebudayaan ngandong, alat tulang dan tanduk, dan alat-alat dari batu kecil atau flex. Awal-awal mereka hidup, mereka mengalami masa food gathering, jadi berburu, menangkap ikan, menanam buah keladi, ubi, dan buah-buahan di hutan, serta monomaden. Jadi saya dikatakan mereka bergantung banget sama alam. Apapun yang ada di alam mereka ambil. Mereka belum bisa bercocok tanam, mereka belum bisa beternak dan hal-hal lainnya masih sederhana banget. Itu ini ciri-ciri manusia pendukungnya ada Meganthropus, Paleojavanicus, Pithecanthropus erectus hingga Homo wajakensis. Nah, karena mereka nomaden, tentunya mereka berpindah-pindah belum menemukan tempat yang semi nomaden atau menetap nomaden. Untuk Mesolitikum dia lebih maju lagi. Peralatan batunya pun lebih halus lagi, ada kapak Sumatera, kapak genggam, alat dari tulang masih digunakan, kapak pendek, batu serpi, dan mereka mulai semi nomaden. Ya, mereka bertempat tinggal di ceruk atau liang-liang gua yang disebut Abrisosroh. Nah, itu yang paling atas gambarnya ya, relung-relung gua. Mereka intinya bagaimana cara berlindung dari panas dan hujan. Kemudian ada Kyoken-Modinger. Kyoken-Modinger itu adalah sampah kerang laut. Jadi mereka tuh sudah makannya sudah bukan cuma ubi-ubian aja gitu atau keladi, tapi juga mencari nutrisi lain dari sungai dan juga pinggir pantai. Di sini ada orang-orang suku Papua Melanosoid ya, suku Papua dan suku Sakai. Selanjutnya ada Neolitikum. Nah, di sini kapaknya lebih halus lagi. Ada kapak lonjong, persegi, bahu, dan tembikar. Mereka sudah bisa membuat gerabah dan perhiasan. Di sini mereka sudah punya food producing, artinya sudah bercocok tanam, sudah menjinakkan hewan domestik dan juga bisa memancing seperti itu. Nah, beternak juga ada. Dan mereka sudah menetap nomaden, sedenter. Jadi kalau nomaden itu berpindah-pindah, sedenter itu sudah menetap. Nah, sini ada orang-orang Proto Melayu tadi. Neolitikum tadi ya, relate ya, kalau yang disampaikan oleh teori Yunan tadi. Nah, ini peralatan mereka gunakan tadi ada kapak genggam, kapak perimbas, kapak Sumatera, kapak pendek, batu pisan, kapak persegi dan kapak lonjong. Masing-masing mereka semua punya kegunaan ya, seperti untuk yang sederhana banget menusuk binatang, menggali tanah, ya, menghaluskan biji-bijian, membelah kayu, ya, memotong makanan, perkakas, bercocok tanam. Jadi semakin maju masa mereka dari Paleolitikum, Mesolitikum hingga Neolitikum, itu semakin halus batunya. Seperti itu untuk peralatan dari batunya, zaman batunya.
Nah, kita bisa lihat ya dari penemuan dan bentuk-bentuk seperti apa. Nah, selanjutnya nanti ada kebudayaan megalitikum, di mana mereka membangun bangunan-bangunan batu besar ya, biasanya untuk pemujaan dan roh nenek moyang serta kuburan biasanya. Ada menhir ya, ada gambarnya, tugu batu, punden berundak, susunan batu bertingkat seperti anak tangga kalau kita lihat dari depan. Dolmen ya, meja sajen yang terbuat dari batu, ada sarkofagus ya. Batu itu dibuat langsung ya, yang ada tutupnya jadi kayak peti mati dari lempeng batu. Ada peti kubur, lempeng batu yang bersusun, nah, seperti itu. Dan arca batu, patung-patung. Nah, di sini mereka sudah mengenal gitu kepercayaan terhadap animisme, dinamisme, bahkan totemisme. Jadi sini secara sederhana gampangnya animisme itu mereka percaya ada roh nenek moyang yang masih mengawasi mereka, leluhur. Dinamisme itu benda-benda berkekuatan magis, punya kekuatan gaib, batu besar, pohon besar, atau mungkin hal-hal lain lah, non manusia. Kalau totemisme itu lebih mengarah ke hewan atau tumbuhan yang dianggap sakral. Jadi misalnya kepercayaan itu menganggap harimau, gajah itu lebih gagah dari manusia seperti itu. Jadi mereka punya kemampuan lebih yang dipercaya gitu sebagai hewan-hewan atau makhluk sakral seperti itu. Nah, itu gambar ilustrasinya ya, bagaimana mereka percayaan mereka. Nah, selanjutnya tadi ada zaman logam. Nah, ini peninggalan zaman logam tadi ada nekara yang untuk ritual. Ada moko, nekara yang lebih kecil lagi, kapak perunggu, candrasa, manik-manik, ya, arca perunggu hingga bejana perunggu. Nah, nih secara zaman kita ada kebudayaan logam ya, ada perunggu dan besi, satu lagi tembaga. Tapi kalau tembaga itu tidak ditemukan di Indonesia. Nah, ini ada kapak corong, kapak sepatu, nah, nekara, moko. Nah, di zaman logam tadi itu didukung oleh orang-orang dari Deutero Melayu tadi, ya, besi, ya, kapak sabit, cangkul, pedang. Jadi mereka sudah bisa mengolah biji besi, sudah bisa mengolah logam, ada teknik-tekniknya. Nah, ini bacaan lebih lanjut lagi ada teknik bivalve, seperti menggunakan cetakan yang dua cetakan yang diikat, terus dituangkan cairan logamnya. Nah, ada lagi Ekir Perdu. Mohon maaf kalau salah penyebutannya. Jadi sini menggunakan lilin. Cetakan lilin dibungkus dengan tanah liat. Bedanya nanti kalau yang bivalve yang sebelah kiri ini biasanya memproduksi barang dalam jumlah banyak dengan ukuran yang sama, tapi kalau yang Ekir Perdu ini dia harus bikin cetakan lagi. Seperti itu. Dan itu bisa kan baca lebih lanjut lagi di salah satu sumber yang saya temukan yang mungkin lebih gampang bahasanya. Nah, itu adalah sekian referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga hasilnya bermanfaat.